wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Disyukur alhamdulillah kita panjatkan ke hadirat Allah ya Robbi. Pada kesempatan pagi ini kita dipertemukan kembali dalam ruang bimbingan konseling. Ya. Mohon maaf ini tadi ada trouble sedikit sehingga baru bisa on pada ini jam-jam ini. Masih ada beberapa waktu yang ya beberapa menit lah ya, masih cukup panjang. Anak-anak yang hebat-hebat, calon generasi penerus, ya, calon pemimpin bangsa dan negara Republik Indonesia. Di pundak kalianlah nanti negara ini akan maju dan tidak ya, nanti sekitar 15 tahun lagi atau 10 tahun lagi kalian akan menjadi pemimpin-pemimpin yang menggantikan para pejabat yang sekarang ini. Ya, maka kalian harus rajin belajar, giat belajar untuk bisa melengkapi atau membekali diri dengan berbagai ilmu. Baik, sebelum kita lebih lanjut, seperti biasa, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu untuk memohon petunjuk, untuk diberikan kemudahan, diberikan kelancaran, dan diberikan daya serap yang tinggi untuk menyerap ilmu. Oke? Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilakan. Selesai? Terima kasih. Mudah-mudahan dengan doa yang kita panjatkan dengan tulus ikhlas, kalian ya akan diberi kemudahan, kelancaran. Nah, baik anak-anakku sekalian, pada hari Sabtu ini ya, dengan jumlah yang masuk baru beberapa, mudah-mudahan yang lain segera saja untuk on ya, karena pembelajaran akan dimulai ya. Masih dalam bimbingan dan konseling. Anak-anakku sekalian, pagi hari ini kita akan membahas, ada rangkaiannya sih masih ada kaitannya dengan materi yang lalu. Ya, materi yang lalu adalah terkait dengan menentukan pilihan ya, pilihan sekolah ya, minggu yang lalu ya. Kita lanjut hari ini kaitannya dengan, akan saya kenalkan pada kalian kaitannya dengan cita-cita kalian ya. Maka nanti akan saya sampaikan berbagai macam jenis pekerjaan, jenis karir ya, yang mungkin ini akan sama dengan cita-citamu ya kan. Untuk bisa belajar rajin, berhasil, untuk sukses, maka setiap anak harus memiliki cita-cita. Ini akan saya sampaikan ya, akan saya sampaikan contohnya saja, karena di pekerjaan di sekitar kita itu banyak sekali. Karir di sekitar kita itu banyak sekali. Hanya beberapa contoh saja yang mungkin bisa menjadi semacam pilihan atau impianmu ya. Impianmu apa yang kamu cita-citakan di masa yang akan datang. Saya berharap kalian memang harus berani punya mimpi besar. Harus berani punya cita-cita setinggi langit. Siapapun itu boleh bercita-cita. Nah, dengan cita-cita, karena semuanya itu kan, semua yang kita raih, semua yang kita inginkan itu kan awalnya dari keinginan, mimpi dulu. Ya nggak apa-apa, mimpi dulu. Bahkan kita harus berani mimpi yang besar, mimpi yang tinggi. Wajib itu. Supaya apa? Supaya kita selalu semangat, selalu bergairah untuk belajar. Oke? Nanti akan kita sampaikan beberapa jenis pekerjaan dan bagaimana tugasnya dan bagaimana cara meraihnya ya. Sekali lagi, ini hanya beberapa saja, mudah-mudahan akan menjadi pilihan atau semacam referensi bagi kalian untuk bisa, oh saya ingin seperti itu gitu ya. Oke, kita mulai saja, kita tayangkan. Saya bisa melihat di
Iya, ya full ya. biar enggak kecoret-coret. Oh. Suaranya anak nggak usah. Ya. Suaranya dimatikan. Di depan aja nanti rame konangan. Ini. Ya. Ini. Jadi. Ya. Si anaknya ada. Nanti. Oh ya. Baik, kita mulai saja ya. Kita mulai saja dengan jenis-jenis pekerjaan atau karir atau ya bolehlah katakan cita-cita ya, cita-cita. Ya. Oke. Nah, ini tujuannya biar kalian anak peserta didik kecuali mampu memahami pentingnya perencanaan karir serta memiliki sikap positif dalam kesuksesan, ya. Oke. Jadi supaya kalian memahami atau mengenal beberapa jenis karir yang ada. Oke. Nah, ini macam-macam pekerjaan yang ya ini sebagian ya. Yang pertama mungkin kalian sudah mengenal. Yang pertama adalah pramugari. Wah, cantik-cantik ya pramugarinya. Putri yang mau jadi pramugari silakan. Pramugari tugasnya apa ya? Menemani pilot begitu? Tidak, yaitu ya membantu pekerjaan pilot dan awak pesawat terbang dan terutama adalah memfasilitasi dari para penumpang, kebutuhan penumpang. Ya. Ini pramugari. Ya, contoh nanti bagaimana cara meraihnya, sekolahnya di mana nanti kita lebih lanjut. Ya. Ini contoh, siapapun boleh ini. Yang penting punya kemampuan. Nah, karena ini pramugari ya lengkapi dirimu dengan kemampuan bahasa asing karena pramugari itu akan terbang ke seluruh dunia, ya kan? Bisa bahasa asing harus lengkapi. Mumpung masih muda lengkapi dirimu. Termasuk ini pilot. Yang kedua pilot sama. Pilot itu terbang kemana saja, ke seluruh dunia. Nah, pilot ya istilahnya apa? Sopir motor mabur, ya kan? Ya, silakan. Sekolahnya di mana? Ya tentu saja di sekolah penerbangan. Ya. Oke. Yang berikutnya. Iya. Yang berikutnya itu nahkoda kapal. Di situ kebetulan gambarnya Farel dan kalian dan gimana gitu ya kan? Farel sama siapa ya? Natasha ya. Nah itu kalau nahkoda itu ya tugasnya otomatis mengemudikan kapal laut. Kapal laut bisa kapal niaga, kapal penumpang, kapal pesiar, kapal tanker dan sebagainya. Sekolahnya di mana? Ada ya sekolahnya. Ya tentu saja di sekolah pelayaran atau di sekolah di Akademi Angkatan Laut. Kemudian berikutnya masinis. Ya tidak hanya masinis saja, kru yang lain itu ada. Masinis otomatis adalah memiliki tugas mengemudikan kereta api. Nah, kereta api di Indonesia sekarang macam-macam ya, kereta api yang pakai itu konvensional, pakai rel 2 ada. Kemudian yang di Jakarta itu udah MRT ya, MRT itu ada dengan monorail ya, kereta api dengan satu rel. Udah. Silakan. Oh, saya ingin seperti itu, boleh. Kamu harus berani mimpi. Boleh. Boleh ya. Mau jadi pramugari, jadi pilot, jadi nahkoda, jadi manis, boleh. Bahkan kita harus benar-benar ya berani mimpi. Oke, ada lagi biar kalian tertarik. Oke,
Nah, itu. Driver, sopir bis, gagah itu. Ya kan? Sopir bis, ya itu sopir bis, ya sopir bis itu bisa, itu ada yang BUMN ya, milik negara, ada BUMN Damri. Damri itu milik negara. Ada yang swasta, di biro-biro perjalanan juga ada. Itu harus memiliki keterampilan mengemudi, juga keterampilan membaca peta, keterampilan menghafal jalan-jalan, itu driver itu mesti hafal. Dimanapun tidak akan kesasar, ya driver kesasar ya driver kepriman, ya kan? Ya. Nih. Kemudian ada lagi nih, insinyur. Insinyur itu ahli teknik. Siapa yang bercita-cita boleh silakan, harus itu ya. Nah, insinyur tugasnya apa? Ya merancang, merancang, membuat ide ya tentang teknik-teknik penemuan yang baru, itu insinyur. Indonesia itu kekurangan insinyur ya. Indonesia kekurangan insinyur. Ya, top. Kemudian arsitek. Arsitek itu ahli rancang bangun, merancang, mendesain, menghitung dari material, kemudian kekuatan sebuah bangunan sampai biaya. Nah, itu Kalau arsitek keindahan kalau arsitek. Nah, keindahan juga, ya kan, keindahan arsiteknya. Jadi kalian boleh seperti itu, menjadi arsitek, insinyur, kemudian jadi dosen, guru ya. Dosen kan guru mahasiswa, guru TK, guru SD, guru SMP, guru SMA, boleh sama. Sebetulnya guru hanya di mahasiswa itu dosen. Silakan. Nah, ini kalau Bapak Ibu guru pensiun ini, kalau yang menggantikan bukan kalian, siapa nanti? Ya, kan tidak ada yang menggantikan, ya harapannya kalian ini nanti menjadi generasi penerus yang menggantikan, seperti Pak Jas buat ini sudah semakin tua. Maka harapannya 10 atau 15 tahun lagi, maka kalian ini akan menjadi gentenan, ya, menjadi pemimpin di negara ini. Maka siapkan dari sekarang. Ini ya. Jadi ada beberapa jenis pekerjaan yang ini menjadi alternatif. Ada lagi, boleh menjadi polisi. Ganteng banget ini polisinya ya. Silakan. Di mana sekolahnya? Ya, bisa di Akpol, bisa di SPM ya. Kalau di SPM itu hanya kurang dari 1 tahun kalau salah bisa menjadi polisi. Kalau di akademi itu ya seperti D4 1. Nih. Nah, kalau menjadi cita-cita jadilah polisi, menjadi mengayomi masyarakat, sahabat masyarakat, ya kan? Polisi. Ada yang cita-citanya polisi, boleh. Kalau putri, menjadi polwan, ya kan? Polwan, polisi wanita. Dan jadilah polisi yang benar-benar menegakkan hukum, ya, menegakkan hukum yang berlaku di negara Indonesia. Atau menjadi PNS, pegawai negeri sipil atau aparatur sipil negara. Nih, contohnya, ya kan? Ya, aparatur sipil negara banyak macamnya sih, dari pendidikan, dari kesehatan, dari perhubungan, dari pemerintah daerah, banyaklah macamnya pegawai negeri. Bagaimana bisa menjadi pegawai negeri nanti kita bahas ya kan. Kemudian ada lagi juga dokter. Di bidang kesehatan tidak hanya dokter, ada perawat, ahli farmasi, ya, ahli rekam medik, ahli ronsen, macam-macam. Ahli gizi, ya kan, dan sanitasi lingkungan, kesling, ya. Ini di kesehatan. Jadi kamu harus berani nih ya, berani mimpi. Pengen jadi apa kalian?
ada ini ya. Oke, lanjut. Ini beberapa, masih banyak, hanya sebagian saja ya. Bagian saja. Nah, ada lagi yang apa kalian ingin mengabdikan diri di ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Itu kalau dulu ada 4, sekarang ada 3 karena kepolisian itu sudah tidak termasuk apa namanya ABRI, tapi sudah sendiri ya kan. Nah ini Tentara Nasional Angkatan Darat, Angkatan Darat. Sekolahnya di mana? Sekolahnya ya di Akmil bisa ya, Akmil Akademi apa? Akademi Militer Magelang. Kalau ingin jadi tentara ini yang dibutuhkan adalah ini memang di samping apa prestasi akademik juga kemampuan fisiknya harus diasah mulai dari sekarang. Harus disiapkan dari sekarang, senang olahraga, senang makanan sehat, gaya hidup sehat, ya kan? Kemudian juga ketahanan tubuhnya ini sangat diperlukan karena ya namanya tentara apalagi di prajurit di bagian terdepan ini adalah merupakan ABRI itu adalah tulang punggung keamanan NKRI yang menjadi tulang punggung ini dari rongrongan baik dari luar maupun dalam negeri. Silakan kalau kalian ingin bercita-cita menjadi ABRI, menjadi garda terdepan untuk keamanan negara Kesatuan Republik Indonesia, silakan mengabdikan diri di ABRI, tentara. Apa wanita ada, tentara ada, wanita ada. Jadi hanya kebetulan tentara. Silakan. Kemudian juga ada Tentara Nasional Angkatan Udara. Jadi ada 3 ya, silakan ini. Betapa gagahnya. Pilot wanita juga ada, penerbang wanita juga ada. Jadi kalau ingin, ini ya sekolah di Akademi Angkatan Udara atau di Sekolah Tinggi Penerbangan. Ada ya nanti. Ada. Kemudian yang berikutnya adalah Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut. Ini kalian yang senang dengan dunia laut, ya, ingin mengabdikan diri menjadi benteng pertahanan Indonesia, tapi dari sektor kelautan di sini karena kita tahu bahwa negara Indonesia adalah negara maritim yang luas dari lautan ini lebih besar dibandingkan luas daratan, dan kita memang negara kepulauan, negara yang terdiri dari ribuan pulau dipisahkan oleh laut yang luas maupun laut yang kecil. Silakan. Jadi ada ini ABRI, silakan yang ingin mengabdikan diri menjadi ini di ABRI, ada Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, Angkatan Udara, dan Angkatan Laut. Tinggal pilih yang mana. Putri boleh, putra putri boleh. Ya. Nah, ada lagi. Apa ingin menjadi politikus? Ya nanti menjadi pejabat-pejabat negara, pejabat politik. Pejabat politik itu ya dari gubernur, DPR ya Bu ya, DPR, bupati, wakil bupati, gubernur, ya DPR tingkat 1, pejabat politik, kemudian juga ingin menjadi presiden, menteri, ya itu adalah jabatan-jabatan yang berangkat dari politik. Nah, kalian boleh, oh saya ingin jadi gubernur, boleh, ingin jadi menteri, boleh, ya kan? Itu. Ini semuanya berasal dari desa, jangan khawatir. Yang pada sukses ini adalah orang-orang desa. Ya orang kota juga ada, ya kan? Orang kota juga ada. Orang desa ada. Apakah dari orang-orang terpandang semua? Belum tentu, banyak. Orang-orang yang sukses di politik itu berangkat dari orang-orang biasa karena ketekunan, kerja keras, kemudian juga tidak mudah menyerah, itulah yang menjadikan mereka pada sukses. Sukses. Ya, ini silakan. Kerjaan, ya. Ini namanya politikus ya. Bisa
bisa nanti menduduki jabatan-jabatan politik ya seperti tadi, pertama dari misalnya dari bupati, DPRD tingkat 2, DPRD tingkat 1, provinsi, atau mungkin gubernur, wakil gubernur, ya kan? Termasuk wali kota ini juga bisa, wali kota yang kota madya itu ada wali kotanya ya, kalau kota madya. Kemudian bisa jadi presiden, wakil presiden, juga bisa jadi menteri. Nah, tentu saja syaratnya adalah belajar yang rajin, ya, belajar yang rajin. Kemudian kalau menjadi pejabat ya paling tidak ya sarjana lah ya, masa ada di presiden tamatan SMP tok, di presiden keduman. Ya. Atau menjadi pengusaha, pengusaha ini pengusaha ini sukses, pengusaha ada apa gitu, Traveloka, Tokopedia, Gojek. Nah ini pengusaha Gojek, Bapak Nadiem Makarim sekarang bisa jadi menteri. Yang membuka marketplace, ya, Bukalapak, ya, ini pengusaha semua. Ini juga sektor pekerjaan yang menjanjikan. Ini untuk menjadi pengusaha yang sukses, yang handal, ya tidak semudah menengadahkan tangan, ya kan? Tapi harus melalui sebuah proses panjang. Pengusaha boleh sekarang. Kalian kalau punya jiwa pengusaha, silakan. Kecil-kecil sudah, ya misalnya kamu latihan berusaha, jual apa online, itu kan latihan usaha, kembangkan. Atau membuat produk kemudian jual, itu kan latihan berusaha. Boleh. Kalau pintar komputer ya membuat sebuah aplikasi, program, kemudian dipasarkan, itu kan jiwa usahanya juga sudah muncul. Boleh. Dan ini bisa menjadi sukses. Banyak orang-orang. Kalau kalian ingin menjadi pengusaha sukses, ya browsing bagaimana cari pengusaha sukses atau berteman dengan orang yang sukses. Nah, atau dengan atlet sebagai atlet nasional, tadi bidang apa saja ya, bidang bulu tangkis, dibilang voli, lari, atau petenis, atau apa namanya, silat, pencak silat dan sebagainya. Tingkat nasional, tidak hanya sekedar tingkat kabupaten, provinsi, tapi bisa tingkat nasional. Dan ini juga menjanjikan kehidupannya juga sejahtera. Ya, apapun hobi kalian, apapun keterampilan kalian, kalau kalian tekuni, kalian imbangi dengan usaha yang keras, itu akan membuahkan hasil. Ya, banyak atlet bulu tangkis nasional kita yang sukses. Ini pelari juga ya, banyak sekali. Tidak hanya itu ya, macam-macam. Ini hanya sebagai contoh saja. Baik, masih ada ini sepak bola juga. Ya. Sepak bola ini. Ini kemampuan, keterampilan menendang bola, giring bola supaya tidak terikut. Boleh. Jadi kalau punya hobi ya jangan setengah-setengah, benar-benar ditekuni. Nah ini yang kamu yang kenal, ini siapa ini? Hah? Siapa? Iwin. Atta. Atta ya. Ini apa tuh gaweannya ini sekarang bayaran kok 1 bulan itu 1 miliar ya Bu? Bunga apa duitnya? 1 miliar itu dapat gajiannya lebih. Nah, ini ya ini juga tekun, ulet, mengupload konten-konten di YouTube itu, tapi konten-konten yang menjadi selera mayoritas orang. Jadi bagaimana mengirim konten-konten yang kira-kira bisa menjadi selera banyak orang, di like banyak orang, itu kita harus pandai-pandai. Dan tentu saja yang mengirimnya yang baik-baik, tidak mengandung unsur sara, penghasutan, atau fitnah. Itu kalau nanti
bohong kalau itu ada unsur-unsur itu malah dicekal ya, dicekal di kena undang-undang ITE ya, maka jangan mengupload yang tidak-tidak, jangan bohong apalagi mengandung pornografi atau yang jelek-jelek, mengandung fitnah, bohong, hasutan ya, jiplakan ya, tidak boleh itu jiplak ya, harus banget. Oke. Terus di dunia yang lain, hiburan. Siapa ini? Gambarnya siapa ini? Hah? Ya, gambarnya. Cak Nan dengan siapa? Dengan siapa? Happy Asmara. Oh, ya. Kamu hafal ya? Gambarnya Cak Nan sama Happy Asmara. Itu bermodal dari ngamen ya Bu ini ya? Penyanyi di apa? Dari berawal dari penyanyi-penyanyi yang ngamen kecil-kecilan, kemudian manggung di apa? Di pernikahan-pernikahan. Akhirnya karena suaranya bagus menjadi terkenal, dan tentu saja melalui sebuah perjuangan yang tidak mengenal lelah, tidak ujuk-ujuk langsung terkenal, tidak, melalui proses panjang. Ini hobi ditekuni sungguh-sungguh. Tekuni tidak setengah-setengah yang menghasilkan sebuah hasil yang memuaskan. Tapi kalau hobi setengah lain juga, ini juga dunia hiburan. Banyak ya penyanyi yang lain itu banyak, tidak hanya saya. Yang ngetren sekarang ini. Nah, ini pelawak dengan modal melucu, ternyata dengan melawak ini ternyata menghasilkan uang yang besar. Oke, nah ini beberapa contoh pekerjaan yang lain boleh. Ya. Silakan kamu mau ngapa. Nah, jadi secara garis besar kita kelompokkan ya, jadi memang untuk pekerjaan itu ada yang pegawai negeri sipil, PNS, aparatur sipil negara, boleh. Nah, untuk menjadi PNS itu memang ada dua cara. Yang pertama bisa mengikuti pendidikan di sekolah kedinasan. Nanti ada sekolah-sekolah kedinasan. Artinya apa sekolah kedinasan itu? Siswanya yang ikut di sekolah kedinasan ini kalau lulus langsung diangkat menjadi pegawai aparatur sipil negara. Ada yang melalui seleksi tes untuk bisa menjadi PNS. Nah, untuk bisa bersaing maka tidak ada kata lain, tingkatkan prestasimu dan lengkapi dirimu dengan berbagai keterampilan yang ada. Karena sekarang itu persaingan semakin ketat, ya kan? PNS kemarin yang dibutuhkan misalnya 300.000, yang daftar itu 7 juta. Boleh ya, 7 juta. Bersaing, maka harus bersaing. Maka siapa yang ulet, yang tekun, itulah untuk bisa bersaing. Tapi kalau yang malas-malasan, setengah, tidak disiplin, tidak tanggung jawab, ya itu yang semakin tersisih. Karena kalian harus tahu bahwa persaingan saat ini semakin ketat. Artinya apa? Orang pintar, orang pandai itu semakin banyak. Tidak hanya kalian, banyak. Jadi kalau ketika ada pekerjaan, yang daftar itu jutaan. Oke. Nah, kemudian ada pegawai swasta, nggak apa-apa. Swasta itu bekerja sebagai karyawan pada perusahaan-perusahaan swasta. Ya. Oleh swasta, artinya tidak di luar instansi pemerintah. Artinya digaji oleh swasta itu. Nah, ini dibutuhkan keuletan juga orang-orang pandai. Oke. Kemudian, nah ini yang ketiga, wira swasta atau pengusaha. Ini bisa itu tadi di sektor jasa, di sektor apa namanya keterampilan, di sektor seni, bisa ya budaya dan lain-lain, bidang pertanian, bidang perdagangan, boleh ini. Nah, wira swasta atau pengusaha swasta ini itu menciptakan pekerjaan sendiri, di manajemen sendiri, dikelola, dimanage, dikelola. Untungnya berapa, membayar apa pira, untuk modal berapa, serta modal secara mandiri. Nah ini, tadi kan pengusaha sukses itu seperti ini.
Nah, ini dibutuhkan ketekunan, ulet, kemudian tidak mudah menyerah, sabar, dan sebagainya. Karakter-karakter untuk bisa menjadi secara garis besar ada 3. Ya. Nah, tadi kaitannya dengan untuk menjadi PNS sedikit sebenarnya kita bahas yang banyak, tapi waktu juga sih ya, waktunya hanya sebentar. Nah, tadi saya katakan bahwa untuk menjadi PNS itu harus melalui sekolah kedinasan. Ini hanya untuk wawasan saja. Jadi untuk bisa menjadi PNS itu bisa sekolah di kedinasan. Setelah nanti kamu SMP, kemudian ke SLTA, itu tiap tahun biasanya sekolah kedinasan ini menjaring siswa-siswanya. Nah, yang dipilih yang bisa masuk sekolah kedinasan itu jelas anak-anak yang berprestasi. Karena syaratnya berprestasi di sini sekolah kedinasan. Walaupun nanti yang daftar juga banyak biasanya tiap tahun. Jadi ketika sudah lulus di sini, lulus dari STAN misalnya, langsung diangkat, tempatkan di bawah Kementerian Imigrasi ya, kayak STAN. Keuangan, di bawah Menteri Keuangan, ya kan? Menteri Keuangan. Jadi yang lulus ini nanti akan ditempatkan di kantor-kantor keuangan seperti bea cukai, perpajakan dan sebagainya. Jadi begitu lulus langsung diangkat tanpa seleksi, ya. Tentu saja pintar sekolahnya. Maka ketika kamu sekolah ya usahakan bisa pintar prestasi. Nah, ada lagi STIS, Sekolah Tinggi Ilmu Statistik. Sekolah Tinggi Ilmu Statistik. Nah, ini juga ya, ketika siswanya sudah lulus, maka langsung ditempatkan. Boleh ya, STIS. Kemudian ada lagi, nah ini IPDN, Institut Pemerintah Dalam Negeri. Kalian atau sudah lulus di sini, nanti akan ditempatkan di pemerintahan daerah, pemerintahan provinsi, atau mungkin pemerintah pusat. Pendidikannya semuanya adalah semi militer. Maka di sini orang-orangnya disiplin, tertib. Kalau tidak pernah disiplin, tertib, di sini ya nanti kan ada tes ya. Tes orang disiplin dan tidak tertib itu ketika dites itu sudah kelihatan cara sikapnya. Ini ada tim. Di PDN ini di Jakarta ya PDN ya. Kalian yang berminat silakan. Ada lagi. Ini di STTD, Sekolah Tinggi Transportasi Darat, di bawah Kementerian Perhubungan. Ya, ini ada yang 3 tahun, ada yang di 4, ada yang di 3, ada di 4. Kalau ini sekolahnya di daerah Tegal, kemudian di Bekasi juga ada, kemudian di Jawa Timur juga ada. Bahkan ini kalau yang itu di luar Jawa juga ada ya manajemennya. Nih, ini semua semi militer atau menjadi angkatan laut, sekolah di Akademi Angkatan Udara. Ini bukan laut tapi udara ya, AU, Akademi Angkatan Udara di Yogyakarta, ini dekat Yogyakarta ada. Kemudian di Sukabumi itu sekolah tinggi penerbangan ada. Di Madiun juga ada, Jawa Timur. Siswanya ini semuanya semi militer. Nah, yang bercita-cita menjadi polisi bisa sekolah di Akpol, Akademi Kepolisian. Ini contohnya. Ini ya, yang berminat silakan. Ya, ini jelas mengutamakan kesehatan fisik, mental, fisik. Ya, kalian bercita-cita ke sana boleh. Siapkan dari sekarang, disiplin, tertib.
jaga gaya hidup yang sehat, karena di sini kesehatan fisik di screening ya, yang utama. Kalau kamu senang merokok, senang minum, ya kemudian tidak, gigi saja menjadi permasalahan ya, ketika giginya tidak bagus juga harus ditolak. Maka kalian siapkan dari sekarang untuk kesehatan fisiknya, gaya hidupnya yang sehat. Oke, nih tadi kalau ingin jadi TNI Angkatan Darat bisa sekolah di sini di Akademi Militer di Magelang. Betapa gagahnya, ya kan? Ada lagi Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia, ini yang tadi saya katakan. Ini jurusan macam-macam ya. Penerbangan ini tidak hanya sebagai pramugari atau pilot, tidak, tapi bisa di teknisinya. Teknisinya itu ya bagian permesinannya di sini. Dan terakhir yang berikutnya adalah ini bukan AAU, tapi maaf ini ya, ini Angkatan Laut ini sebetulnya. Salah ketik ini ya. AAL, Akademi Angkatan Laut. Memang salah ketik ini. Nah, ini kegiatan, beberapa kegiatan di Akademi Angkatan Laut. Ini Angkatan Laut ya, maaf ya, AAL ini. Nah, itu beberapa jenis karir, cita-cita, hanya sebagian saja, dan bagaimana cara meraihnya kalau dibuat dibahas detail nggak cukup. Jadi siapapun kalian, siapkan dirimu, kemudian beranilah bermimpi, beranilah punya cita-cita. Seperti apa tadi gambaran-gambaran itu, masih banyak lagi kalian bisa browsing. Intinya kalau untuk meraih cita-cita itu memang diperlukan sikap rajin. Berulang kali ini siapapun, orang tua atau guru akan mengatakan kamu harus rajin. Rajin, rajin, rajin. Ya, rajin ini berkaitan dengan ketekunan dan disiplin. Ini rajin, tekun, disiplin ini sebuah rangkaian ya untuk bisa sukses. Kalau orang rajin ya bisanya tekun. Orang tekun ya bisanya disiplin. Ya, ketiga-tiganya ini adalah menjadi satu kesatuan. Insya Allah kalau kalian mulai dari sekarang ya tidak ada istilah terlambat. Jadi sekarang harus ini. Apalagi di masa pandemi seperti ini dibutuhkan rajin, tekun, disiplin, sangat dibutuhkan. Kemudian yang berikutnya adalah percaya diri jelas. Kepercayaan diri ini akan memberikan kekuatan yang luar biasa pada kita untuk bisa meraih sebuah cita-cita. Jadi bukannya pesimistis. Kalau pesimis itu jadi ketika sudah punya rencana, sudah bukan gagal, orang lah, bukan orang isana. Itu namanya pesimis. Padahal kita harus berani mencoba. Ya. Jadi gagal, coba lagi. Gagal, coba lagi. Bahkan ada pepatah, gagal adalah kesuksesan yang tertunda. Ini kepercayaan diri ini menjadi modal juga, semangat yang tinggi. Kemudian yang jelas tidak pernah berhenti belajar. Jangan pernah berhenti belajar. Jadi kita harus memiliki rasa ingin tahu besar. Ya, tidak pernah puas terhadap apa yang kita raih atau kuasai ilmu. Jadi kita ingin terus belajar. Sehingga memiliki pengalaman wawasan yang luas. Dan tentu saja sikap yang berikutnya adalah tidak kenal menyerah. Itu tadi kata katakan. Gagal coba lagi, gagal coba lagi. Ya. Gagal coba lagi. Kalau pernah belajar dari siapa itu? Penemu lampu pijar itu Thomas Alva Edison itu kan menurut sejarahnya kan baru ke 1000 kalinya ya Bu. Ke 1000 kalinya itu baru bisa menemukan penemuan yang mandan sempurna, mandan baru mandan. Karena ternyata lampu saat itu baru dinyalakan beberapa sudah mati, itu kan belum sempurna. Berbeda dengan yang sekarang. Oke, kemudian terakhir tentu saja setelah kita berusaha keras, berusaha dengan maksimal, kita imbangi dengan batin, yaitu banyak berdoa, banyak minta
doa, minta restu orang tua paling tidak ya, atau saudara. Supaya apa? Cita-citamu terkabul. Ya, demikian ya anak-anakku sekalian, apa yang bisa sampaikan hari ini sifatnya ya memberikan wawasan pada kalian dan semangat pada kalian untuk tetap maju, tetap bersemangat, tetap bergairah ya. Jadi ketika kalian ingin punya cita-cita yang tinggi, kuncinya ini tadi. Oke, mudah-mudahan kalian bisa memahami, bisa bermanfaat bagi kalian. Tidak ada yang ditanyakan? Ya udah ya, untuk wawasan saja ya, untuk pengertian wawasan. Kemudian bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Di pelajaran yang berikut. Udah aku sangat dulu. Siapa?